A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Cerita dari Om Ras atau Ensun Burung. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah disediain di deskripsi. Yuk kita langsung aja. Tapi sebelum kita masuk ke lanjutannya, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita langsung ke bagian berikutnya. Beberapa saat kemudian, saat Panglima Dehan sedang bermimpi indah, tiba-tiba dia harus terbangun karena kekagetannya dengan kedatangan Antang yang tiba-tiba saja. Lalu, Antang memberitahukan kalau dia sedang dikejar-kejar. Namun belum selesai Antang memberitahukan siapa yang mengejarnya, tiba-tiba dari atas pohon menyahut 2 ekor kera hitam besar. Panglima Dehan pun berkelahi dengan kera-kera hitam itu. Setelah berhasil mengalahkannya, lalu dia berbalik untuk menanyakan sesuatu pada Antang. Namun, Antang sudah tidak ada di situ. Bangsat, mulut besar itu meninggalkanku, umpat Panglima Dehan. Pada saat dia hendak melanjutkan tidurnya, tiba-tiba dia teringat Niwi. Antang datang dari goa saat dikejar kera itu. Jangan-jangan Niwi, batin Panglima Dehan lalu berlari ke arah goa. Namun, sesaat setelah dekat dengan goa, Panglima Dehan mengurungkan niatnya dan mulai berpikir, tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa di sini. Tapi aku harus melihat keadaan Niwi. Tapi aku malu. Tidak, aku harus ke sana. Aku akan berpura-pura mencari si mulut besar, gumam Panglima Dehan seraya melanjutkan langkahnya. Dan setelah sampai di depan gua itu, Panglima Dehan mulai berteriak-teriak memanggil Antang. Tiba-tiba dia sangat gugup melihat sosok yang keluar dari gua itu. Jantungnya seakan terhenti. Untuk sesaat, Panglima Dehan diam sembari menatap Niwi. Namun, pertanyaan Niwi membuyarkan lamunannya. Lalu dengan nada suara marah, Panglima Dehan menanyakan Antang. Tapi belum sempat Niwi menyelesaikan pertanyaannya, dari atas gua muncul pasukan kera hitam. Dan tepat pada ejekan basi yang mengatakan mereka sangat cocok seperti sepasang kekasih, Panglima Dehan menatap Niwi. Tatapan keduanya bertemu. Dia memang kekasihku, batin Panglima Dehan sambil menatap Niwi. Itu dulu, sebelum aku melakukan hal terbodoh itu, batin-batinnya Niwi membalas tatapan Panglima Dehan. Lalu Panglima Dehan menyerang pasukan kera-kera hitam besar itu. Dan akhirnya Panglima Dehan bertarung dengan kera-kera hitam. Sembari bertarung, Panglima Dehan memanggil pengawal macan hitamnya. Dan setelah macan hitam datang, mereka mengalahkan semua pasukan basi. Dan Panglima Dehan membunuh basi, walau bibirnya sempat berdarah terkena serangan basi itu. Lalu Panglima duduk bersandar di sebuah batu, berharap Niwi menghampirinya seperti dulu saat dia berkelahi dengan anjing-anjing di hutan. Namun Niwi hanya diam, lalu membungkuk di hadapan Panglima Dehan berterima kasih. Panglima Dehan menatap Niwi. Bukan itu yang aku mau, batinya. Lalu dia pergi tanpa menghiraukan Niwi yang masih memandangnya. Bergegas dia memanggil Antang dan menariknya pergi. Di jalan, Panglima Dehan melamun hingga "Awas Panglima!" teriak Antang membuyarkan lamunannya. Ternyata Panglima Dehan menarik Antang memasuki sebuah jurang dalam. Untung saja Antang langsung berubah menjadi burung dan mencengkeram tangan Panglima Dehan. Antang terbang menuju tanah lapang dan menurunkan Panglima Dehan di situ. Lalu Antang berubah menjadi manusia dan langsung berbaring di tanah. Untung aku masih hidup, gumam Antang. Panglima, kau ini kenapa? Apa karena aku sangat menyusahkanmu, lalu kau sakit hati dan berniat membunuh dirimu sendiri dan aku dengan cara terjun ke jurang itu? Ujar Antang sedikit jengkel. Mulutmu itu sungguh luar biasa, Antang. Untuk apa aku membunuhmu? Apalagi membunuh diriku sendiri. Kalaupun aku berniat membunuhmu itu akan sangat mudah bagiku. Cukup dengan menarik lidahmu keluar pun kau akan mati di tanganku, ujar Panglima Dehan.
Antang yang mendengar itu langsung tertawa dan memeluk Panglima Dehan. Tapi tentu saja itu tak kau lakukan, karena jika kau melakukan itu, wanita-wanita cantik di gua sana akan menyerangmu, karena mereka merindukan kembaranmu ini kan Panglima. Hahaha, ujar Antang sambil memeluk Panglima Dehan. Sekarang juga akan aku lakukan kalau kau tidak melepaskan pelukanmu ini, ujar Panglima Dehan. Antang tertawa, lalu melepaskan pelukannya pada tubuh Panglima Dehan. Panglima Dehan kembali melamun. Panglima, sejak tadi kamu itu kenapa selalu melamun? Coba ceritakanlah masalahmu padaku. Jangan sungkan karena kita ini adalah saudara, ujar Antang. Panglima Dehan menoleh ke arah Antang, dan seketika Antang meralat ucapannya tadi. Maksudku, kita ini kan sudah seperti saudara. Maaf jika pertanyaanku terlalu lancang, ujar Antang. Panglima Dehan tersenyum menatap Antang, lalu merangkul bahunya. Aku sedang memikirkan kekasihku, ujar Panglima Dehan. Selama ini aku mengenalmu, baru kali ini aku mendengar kau punya kekasih. Aku kira kau itu tidak mempunyai selera terhadap wanita. Sikapmu yang dingin dan kasar itu sungguh tidak pantas mempunyai kekasih, ujar Antang tertawa terbahak-bahak. Panglima Dehan ikut tertawa. Kau sendiri bagaimana? Punya kekasih atau tidak? Tanya Panglima Dehan. Kalau aku ini jangan ditanya. Tak satu pun wanita yang bersedia menjadi kekasihku. Mungkin karena ketampananku yang terlalu berlebihan ini, ujar Antang tertawa. Kalau aku boleh tahu, yang mana kekasihmu itu? Jangan salah paham Panglima. Maksudku begini, untuk jaga-jaga kalau kekasihmu itu naksir padaku, jadi aku bisa menolaknya, ujar Antang. Niwi, jawab Panglima Dehan pelan. Apa? Coba sebutkan lagi, ujar Antang sembari mendekatkan kupingnya ke wajah Panglima Dehan. Niwi, teriak Panglima Dehan tepat di telinga Antang. Aduh kupingku, teriak Antang. Wah, aku sungguh tidak menyangka kisah asmaraku akan berakhir begini, ujar Antang. Maksudmu? Tanya Panglima Dehan. Ya begitu, perempuan yang aku suka ternyata akan menjadi kakak iparku. Ini sungguh menyakitkan. Tapi tak apa, aku akan menikahi enam perempuan temannya kakak ipar itu, ujar Antang tersenyum sembari memandang daun-daun yang berjatuhan. Panglima Dehan menarik nafas panjang, lalu mengarahkan pandangannya lurus ke depan. Tapi itu dulu, dan sekarang sepertinya sudah tak ada rasa apapun di matanya, ujar Panglima Dehan dengan suara berat. Bagaimana kau ini Panglima? Kau ini tampan, baik, dan seorang panglima kerajaan. Siapapun akan jatuh hati padamu. Lihatlah aku, muka pas-pasan, hidup terlunta-lunta, tapi aku tetap percaya diri, ucap Antang. Apa perlu aku bantu? Tanya Antang menawarkan bantuan. Bantu? Ulang Panglima Dehan seraya melirik Antang, lalu berdiri dan memeluk Antang. Iya benar, aku perlu bantuanmu, ujar Panglima Dehan seraya memeluk Antang. Ah iya, aku bantu, tapi lepaskan dulu tanganmu, sakit, ujar Antang seraya menunjuk lengannya yang diremas Panglima Dehan. Maaf, aku terlalu senang, ujar Panglima Dehan melepaskan pelukannya. Satu lagi, jangan katakan aku memelukmu pada para pengawal ya, ujar Panglima Dehan sembari berjalan mendahului Antang. Semakin menakutkan saja. Jangan-jangan dugaanku benar, gumam Antang seraya bergidik mendengar ucapan Panglima Dehan. Keesokan harinya, Antang pagi-pagi sekali, Antang sudah terbang ke Gua Niwi. Sesampainya di gua itu, Antang melihat seorang lelaki tua sedang berbincang-bincang dengan Niwi. Antang pun ikut bergabung dengan Niwi dan lelaki tua itu. Wi, apa tidak sebaiknya kau menemui Dehan? Lagi pula kan dia sudah tahu apa yang terjadi dulu, ucap Datu Birawaja. Benar sekali yang dikatakan kakek tua itu. Lebih baik kakak ipar segera temui Panglima Dehan, saut Antang. Niwi dan Datu Birawaja tersenyum kecut mendengar ucapan Antang. Biarlah waktu yang menentukan. Lagi pula aku sudah terlalu banyak menyakitinya, ucap Niwi menunduk. Hening. Kakek tua, apa kau ingin minum madu? Ujar Antang memecah keningan. Tidak, terima kasih. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali, Wi. Pikirkanlah perkataanku tadi, Wi, ujar Datu Birawaja. Niwi tersenyum, dan Datu Birawaja seketika berubah menjadi harimau putih.
"Ah, kau kucing rupanya!" teriak Antang kaget seraya melompat ke atas batu. Beberapa tahun kemudian, antara Panglima Dehan dan Niwi sama seperti tahun-tahun yang lalu. Suatu hari, Panglima Dehan mendengar kabar bahwa Niwi menjalin hubungan dengan buaya penunggu liang sungai. Saat dalam perjalanan menuju Gunung Pong, kalau yang belum tahu siapa buaya itu, bisa baca di Tweet Panguluh ya. Insya Allah admin akan bawakan. Panglima Dehan tak mau langsung menanggapi laporan itu. Dia pun bergegas menemui Datu Birawajah ke Gunung Pong. Sesampainya di gua Datu Birawajah, Panglima Dehan disambut hangat oleh harimau putih itu. Setelah berbasa-basi, Panglima Dehan mengutarakan maksudnya. "Birawajah, apa kau mendengar kabar tentang Niwi?" tanya Panglima Dehan. "Kabar? Kabar apa?" tanya Datu Birawajah bingung. Dia sudah memiliki kekasih baru, ucap Panglima Dehan sedih. "Kekasih? Padahal baru beberapa hari yang lalu aku bertemu dengannya. Dia tak pernah mengatakan apapun padaku," ujar Datu Birawajah heran. "Seorang raja bawah air, sudah pasti aku kalah. Lagi pula seperti kata Antang, aku ini terlalu dingin dan kasar," ucap Panglima Dehan menunduk. "Nanti akan kutanyakan pada Niwi," ujar Datu Birawajah singkat. Beberapa waktu berlalu, Datu Birawajah berjalan menyusuri sungai. Dan ketika dia melihat seseorang sedang berbaring di dalam sampan, Datu Birawajah memanggilnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ujar Datu Birawajah. "Boleh aku bertanya?" ujar Datu Birawajah kepada seseorang yang sedang berbaring di dalam sampan itu. Akhirnya, orang itu bangun dari tidurnya. Melihat ada yang memanggilnya, dia pun mendayung sampannya ke tepi sungai. Setelah sampai tepian sungai, orang itu menjawab salam Datu Birawajah. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," lalu menanyakan apa maksud dan tujuan Datu Birawajah. "Aku kesini hendak bertemu raja bawah air dari kerajaan buaya," ucap Datu Birawajah pada sosok kakek tua itu. Namun tiba-tiba dari arah atas terlihat bayangan besar sedang terbang. Ternyata itu adalah burung besar. Lalu terbang rendah dan hinggap di atas batu di tepi sungai. "Antang? Panglima Dehan?" gumam Datu Birawajah heran. "Wah, kebetulan sekali. Ada dua kakek tua kusut dan ada dua pemuda tampan di sini. Panglima, kau jangan terlalu banyak bergaul dengan kakek-kakek. Nanti kulit wajahmu akan ikut peot," ujar Antang tertawa. Kakek tua bersampan itu langsung berubah tubuh dan wajahnya menjadi seorang pemuda tampan. Panglima Dehan mengerutkan kening melihat perubahan itu. Tentunya dia bukan orang sembarangan, batin Panglima Dehan. "Bagaimana sekarang wahai makhluk bergigi besar?" ujar pemuda tampan itu pada Antang yang segera memalingkan wajahnya. Pemuda tampan itu tersenyum sinis sembari berkacak pinggang. "Maaf, kau belum menjawab pertanyaanku tadi," ujar Datu Birawajah pada pemuda itu. "Memangnya kau ada urusan apa dengannya?" tanya pemuda tampan itu. Tidak ada urusan apa-apa. Aku hanya kagum pada raja itu. Dan sungguh, suatu kehormatan bisa bertemu dan berjabat tangan langsung dengannya," ucap Datu Birawajah tersenyum. "Kalau begitu, jabatlah tanganku. Akulah Raja Buaya yang kau cari itu," kata pemuda tampan itu sembari mengulurkan tangannya. Panglima Dehan yang sedari tadi diam saja akhirnya berbicara. "Oh, jadi kau adalah kekasih Niwi," ujar Panglima Dehan dengan nada suara tinggi. "Apa maksudmu?" "Tapi sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Coba sebutkan namanya sekali lagi," ujar pemuda itu. "Niwi," jawab Antang. "Sekarang aku ingat. Wanita bangsa macan putih yang tempo hari pernah naik ke punggungku. Sangat menjengkelkan. Coba kalian bayangkan, bisa-bisanya dia menyuruh seorang raja sepertiku menangkap ikan dan naik ke punggungku. Dia sangat mengerikan, pemarah dan kasar. Tapi walau begitu dia memiliki hati yang baik dan hingga sekarang aku tak dapat melupakan wajahnya," ujar pemuda itu tersenyum seraya memandang ke atas langit. Benar sekali. Dia memang sangat cantik," ujar Antang tiba-tiba. Panglima Dehan menoleh ke arah Antang yang ikut-ikutan melihat ke atas langit sambil tersenyum. Sadar sedang diperhatikan Panglima Dehan, Antang pun segera menunduk. "Kita belum berkenalan. Siapa nama kalian?" "Namaku Juking Murai," ucap pemuda itu tersenyum ramah.
aku adalah Birawaja, dan yang itu adalah Panglima Dehan dari kerajaan Macan Hitam. Ujar Datu Birawaja memperkenalkan dirinya dan Panglima Dehan. Namaku Antang Saka Jangkah. Kau boleh panggil aku Antang. Ujar Antang tersenyum lebar. Jadi itu ya, Juking Murai itu ternyata raja bawah air. Oke, lanjut. Apakah kau sudah lama berkenalan dengan Niwi? Tanya Datu Birawaja. Tunggu sebentar. Lebih baik kita makan terlebih dulu. Ujar Datu Juking Murai sembari menepuk air sungai. Dan muncullah seekor buaya besar yang membuat Antang segera terbang tinggi. Kenalkan, ini adalah Panglima Kayu. Ujar Datu Juking Murai. Antang, turunlah. Apa kau tak ingin makan? Teriak Datu Juking Murai. Makan apa? Aku tahu maksud kalian berempat. Kalian mau memakan aku kan? Jawab Antang dari ketinggian. Memakanmu? Biarpun ikan di sungai ini habis, aku tak akan mau memakanmu. Balas Datu Juking Murai kesal. Bagaimana aku tak berpikiran buruk? Kalian itu pemangsa. Satunya harimau, satunya macan, satunya buaya, dan satunya buaya lagi. Ujar Antang. Dan tiba-tiba dari dalam air, buaya-buaya kecil bermunculan. Di atas punggungnya ada beberapa keranjang rotan yang di dalamnya ada banyak ikan. Antang melihat ikan-ikan itu pun langsung turun, duduk di sebelah Panglima Dehan. Saudara, kau berjanji tak akan memakan saudaramu ini kan? Ujar Antang. Panglima Dehan hanya diam. Pandangannya tajam menatap Datu Juking Murai yang sedang memilih ikan. Hei, saudara, apa kau jatuh cinta padanya? Ucap Antang. Kau bilang itu sekali lagi. Kau akan kujadikan hidangan makan malam raja, bisik Panglima Dehan. Aku baru sadar. Birawaja, dari mana kau tahu tentang Niwi? Apakah kau kekasihnya? Tanya Datu Juking Murai pelan. Datu Birawaja menatap Panglima Dehan. Panglima Dehan mengalihkan pandangannya ke arah Antang yang sedang makan ikan dengan lahap. Bukan, aku adalah sahabat Niwi, jawab Datu Birawaja. Syukurlah, sesuai keinginanku, gumam Datu Juking Murai. Ada apa Murai? Tanya Datu Birawaja. Birawaja, kau adalah sahabat Niwi. Menurutmu, bagaimana kalau aku menjadi kekasih Niwi? Sangat cocok bukan? Panglima Dehan tersedak dan dengan cepat menepuk pundak Antang dengan keras. Seketika ikan yang sedang dimakan Antang keluar dari mulutnya. Aduh, Panglima, kau itu kenapa? Ujar Antang kesal. Datu Birawaja terdiam karena dia tahu Panglima Dehan pasti sedang marah. Aku permisi pulang. Ayo Antang, kita pulang. Ujar Panglima Dehan pamit tanpa menatap Datu Juking Murai dan langsung menyeret Antang yang sedang makan. Dia itu dari kerajaan, tapi tidak mempunyai sopan santun. Ujar Datu Juking Murai. Datu Birawaja hanya diam. Dan beberapa puluh tahun berlalu, kerajaan Macan Putih sudah seperti dulu lagi, bahkan bertambah maju. Dan kekuatan Raja Macan Hitam pun sudah kembali bahkan bertambah lebih kuat. Lalu, Panglima Dehan dan Niwi tetap sama seperti dulu. Namun, Panglima Dehan dibuat kalang kabut ketika Raja Tampoh meramalkan bahwa akan ada pertempuran gaib yang melibatkan Niwi. Lalu, Raja Tampoh menyuruh Panglima Dehan membawa ramuan-ramuan obat untuknya. Namun, di sini sebenarnya Raja Tampoh bukan meramal, tapi dia kedatangan Niwi saat Panglima Dehan sedang tidak ada di istana. Niwi meminta taring Raja Tampoh lalu menukarkannya dengan tali celana bangsa Limunan. Dan disitulah Raja Tampoh tahu bahwa Niwi akan bertempur dengan seorang dukun santet yang merupakan anak murid dari muridnya, Raja Tampoh. Kalau yang masih baru baca cerita ini, baca dulu cerita menantang dukun santet. Admin udah bawain ya. Jika kalian ingin melihatnya, scroll aja ke bawah, judulnya menantang dukun santet. Oke, lanjut. Namun saat itu, Panglima Dehan sedang pergi jauh. Makanya, Raja Tampoh hampir terlambat datang ke pertempuran itu. Dan saat melihat Niwi terluka parah, tak sadarkan diri, Panglima Dehan tetap berusaha tenang. Walaupun sebenarnya hatinya kalut. Dia bahkan lebih memilih mengobati ayahku dan menyuruh Datu Birawaja memberikan ramuan itu pada Niwi.
Dan saat Niwi sudah sadar, Panglima Dehan tetap berusaha menahan dirinya untuk tidak memeluknya. Dan saat Niwi mengucapkan terima kasih pada Panglima Dehan hampir tak mampu menahan diri. Namun saat mereka ke dunia manusia, Raja Tampoh malah salah paham saat Panglima Dehan berpandangan dengan Sidah. Padahal sebelum itu, Raja Tampoh menyeru Panglima Dehan duluan ke dunia manusia, sementara Raja Tampoh menemui sedirnya yang merupakan nenek dari Esih, istri Alang. Dan di saat itulah Panglima Dehan bertemu Sidah. "Cucuku, apa kau tahu tentang Niwi?" tanya Panglima Dehan pada Sidah. Sidah hanya tersenyum dan mengangguk. "Apa kau menyayanginya?" tanya Panglima Dehan. "Aku sangat menyayanginya tuh," jawab Sidah. "Datu juga sangat menyayanginya," ucap Panglima Dehan. "Cucuku, apa kau mau membantu Datu?" tanya Panglima Dehan. "Aku akan senang bisa membantu Datu. Apa Datu ingin aku panggilkan Datu Pohang?" ujar Sidah. "Jangan, bukan itu yang Datu maksud. Datu ingin kalau kau bertemu Niwi, sampaikan kalau Datu Dehan sangat merindukannya," ucap Panglima Dehan tersenyum. "Oh, jadi Datu pacarnya Niwi ya? Wah, aku senang banget kalau Datu benar-benar pacarnya Niwi. Jadi aku punya Datu yang ganteng. Soalnya datu-datuku yang lainnya rata-rata udah tua semua tuh," ujar Sidah polos, yang membuat Panglima Dehan gemes dan memeluk Sidah seraya mengacak-acak rambut Sidah. Dan pada saat itulah Raja Tampoh datang. Lalu Panglima bergegas melepaskan pelukannya pada Sidah, lalu berdiri di samping Raja Tampoh. Dan setelah berhasil menyembuhkan Alang, mereka berbincang-bincang hangat. Lalu Panglima Dehan memandang Sidah sambil memberi kode untuk segera menyampaikan pesannya tadi. Namun karena di situ ada ayahku, ada Datu Pohang, Sidah tidak berani mengatakannya. Dan tiba-tiba suara Datu Pohang mengagetkan mereka. Lalu Niwi menjauh, dan Raja Tampoh berkata ingin menikahkan Panglima Dehan dengan Sidah. Sidah tersenyum dan menunduk. Di sini sebenarnya Sidah sedang menahan gelak tawanya, karena ternyata bukan hanya kakak yang suka menjodohkan Sidah dengan anak ketua adat. Bahkan sekarang lebih parah, Sidah hendak dijodohkan dengan seseorang yang Sidah sebut Datu. Dan setelah perbincangan itu selesai, semua yang ada di sana pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Panglima Dehan hanya diam. Dan ketika sampai di istana, Panglima Dehan langsung pergi tidur di dalam kamarnya. Panglima Dehan berusaha memejamkan matanya. Namun entah kenapa, setiap kali matanya terpejam, tiba-tiba dia melihat wajah Niwi. Setiap kali dia mencoba melupakan wajah itu, semakin kuat pula wajah itu membayanginya. Akhirnya, Panglima Dehan duduk lalu mengacak-acak rambutnya. "Bila wajah?" Tiba-tiba dia teringat sahabat Niwi itu. Lalu Panglima Dehan bergegas mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar, berubah menjadi macan hitam, lalu pergi menuju ke pohon tempat tinggal Antang. "Antang!" teriak Panglima Dehan memanggil Antang. Dari atas terdengar sautan. "Siapa?" teriak Antang. "Dehan," jawab Panglima Dehan. "Kalau dingin, pergilah dari situ. Aku mau tidur," teriak Antang. "Ayolah, aku butuh bantuanmu menemui Niwi," teriak Panglima Dehan. Lalu terdengar kepakan sayap dari atas. Setelah sampai di bawah ternyata Antang masih terpejam. "Malam-malam begini mau apa mencari Niwi?" tanya Antang kesal dengan mata masih tertutup rapat. "Aku mau menemuinya untuk terakhir kalinya," ujar Panglima Dehan. Apakah benar-benar Panglima Dehan akan menemui terakhir kalinya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.